Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat kumpul di kelas MSTC pada siang hari ini tanggal 31 Oktober 2025, hari Jumat. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi, membahas, mengupas serta saling sharing tentang kontrak payung dengan judul kontrak payung yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Safrizal dari UKBBJ Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Tidak henti-hentinya Pak, kita panjatkan puji syukur, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan puji syukur atas berian kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini. Saya akan membacakan peraturan Pak ya, seperti biasa, pukul 14 sampai pukul 15 kita 45 menit itu diskusi, penyampaian materi, kemudian pukul 14.45 menit ke atas sampai dengan pukul 16 15.30 kita diskusi. Nanti Pak, kalau silakan Pak Safrizal memegang mic, nanti apakah boleh langsung potong pertanyaan atau nanti disampaikan dulu, kita serah saya kasihkan kesempatan ke materi. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Waktu, layar, mic kami berikan Pak. Monggo Pak, silakan Pak Safriza. Baik, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada hari ini kita dapat bertemu ya. Bagi saya ini yang pertama kali nih saya berbicara di MSTC gitu. Jadi saya berharap diskusi kita hari ini dan memberikan manfaat bagi kita semua yang dapat berhadir pada hari ini. Jadi eh, teman-teman sekalian, eh, ini merupakan apa ya, ajang sharing saja sebenarnya, sharing saja. Saya bukan memposisikan diri sebagai narasumber, tapi ini hanya sebagai pen-trigger saja untuk kita dapat berdiskusi hari ini ya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin yang pertama-tama elok kiranya ketika saya ingin memperkenalkan diri saya gitu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Saprijal. Keseharian saya adalah sebagai pengelola pengadaan barang jasa muda di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan berkenaan dengan topik kita hari ini yang terkait dengan kontrak payung, ini sedikit ada pengalaman lah terkait dengan kontrak payung yang sebagaimana tema kita hari ini. Di antaranya pada 2023 saya juga sudah pernah terlibat di Pokja pemilihan konsolidasi ya. Core-nya adalah konsolidasi, tapi goal-nya adalah kontrak payung atas konsolidasi produk UMKM berupa kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu tertayang di katalog versi apa versi 5 itu ya. 2023, kemudian 2024 ini saya juga terlibat sebagai Pokja pemilihan pada eh, konsolidasi itu. Sebagaimana kita bahas tadi untuk segmented kertas HPS ecolabel gitu. Nah, yang mana goalnya juga adalah kontrak payung. Nah, mungkin kiranya berbicara soal kontrak payung ini kan untuk membuat pengadaan itu biar lebih gesit gitu. Lebih gesit, hemat waktu ya. Tapi yang jelas ini tetap taat terhadap aturan. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan didapat gitu kontrak payung yang pemahaman atas kontrak payung yang kiranya nanti dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Jadi mudah-mudahan diskusi hari ini uh, ada goalsnya gitu. Baik, saya lanjut saja. Nanti Pak Yudi silahkan kalau ada yang teman-teman langsung bertanya, dipersilahkan Pak. Karena sifatnya
saya lebih suka berdiskusi Pak daripada kita banyak menyampaikan materi, sehingga materi saya pun tidak banyak. Namun sedikit mengulas ini terkait dengan dasar hukum dan regulasi. Memang Pak, ini tentu berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, kemudian juga berada di Perpres 12 tahun 2021. Nah, juga diterangkan kontrak PUD di dalam peraturan LKPP nomor 12 2021. Kita lanjut saja. Di sini berdasarkan Perpres, definisi kontrak payung itu tentu stressingnya adalah kepada harga satuan. Harga satuan yang tetap gitu untuk dalam periode waktu tertentu terhadap barang jasa yang belum dapat ditentukan volume akhirnya. Nah, tentu ini diharapkan dapat digunakan untuk efisiensi sebuah proses dan kepastian harga untuk periode tertentu. Nah, teman-teman sekalian, biasanya karakteristik kontrak payung ini berlakunya ya dapat berlaku baik itu 1 tahun atau 2 tahun. Memang kontrak payung ini kalau apabila dilakukan lebih lama gitu ya, ini perlu pertimbangan dulu karena kita perlu melihat karakteristik produk yang nanti dihasilkan yang nanti diikat melalui kontrak payung gitu. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi. Tapi misalnya digunakan nanti untuk contoh untuk jasa layanan apa eh, petugas kebersihan atau yang bersifat jasa cleaning service pengamanan ini mungkin saja dilakukan lebih lama karena pasti klausul kontraknya nanti berbeda karena pasti nanti ada adjustment terkait dengan perubahan harga gitu yang mungkin berdasarkan upah gitu ya. Kemudian karakteristik selanjutnya ini adalah tidak langsung menimbulkan kewajiban pembayaran sebelum ada pemesanan. Nah, selanjutnya juga kontrak payung ini karakteristiknya ini dapat digunakan lebih dari satu instansi. Jadi teman-teman sekalian ini bisa dilakukan oleh satu instansi atau lebih dari satu instansi. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, karakteristik kontrak payung selanjutnya adalah nanti akan ditetapkan suatu harga satuan yang mengikat. Nah, dan persyaratan umumnya nanti yang tertuang di dalam klausul di dalam kontraknya. Gitu. Kita lanjut saja. Nah, ini teman-teman sekalian, alur kontrak payung ini nanti skemanya adalah pimpinan atau pejabat pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah itu melaksanakan kontrak payung dengan para penyedia. Nah, setelah ada terjadi dengan kontrak payung, ini akan ditindaklanjuti lagi oleh PPK berupa eh, kontrak pembelian atau call off gitu atau kontrak pekerjaannya. Nah, ini juga tertuang di dalam keputusan Deputi 4 ya, dasarnya tahun 2022 tentang konsolidasi. Oke, lanjut saja. Nah, seringkali di tempat kami teman-teman ada pertanyaan gitu. Eh, apa sih kan ini kontrak PU sudah berlaku 2 atau 3 tahun atau lebih atau sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi apakah ini tidak bisa apakah berbeda dengan multi years gitu kan? Jadi tentu ada perbedaan antara kontrak payung atau dengan kontrak multi years. Di sini jelas bahwa kontrak payung itu salah satunya bertujuan untuk efisiensi pengadaan berulang dengan kebutuhan yang tidak pasti. Artinya volumenya tidak pasti. Sementara untuk multi years itu pelaksanaan pekerjaan proyek membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian terhadap jenis kebutuhannya, di sini juga kontrak payung itu bersifat rutin, bersifat rutin, berulang, dan spesifikasinya eh, termasuk spesifikasi yang tidak banyak mengalami apa namanya eh, berstabil lah gitu. Sementara untuk
pekerjaan yang bersifat multi years itu bersifat proyek konstruksi yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, termasuk juga anggaran. Kalau anggaran untuk berbeda sekali antara kontrak payung dengan kontrak tahun jamak. Ketika kontrak multi years itu dilakukan atau dialokasikan untuk beberapa tahun sekaligus. Sementara untuk kontrak payung itu tidak langsung menimbulkan kewajiban anggaran karena eh, kewajibannya itu dibayarkan pada saat adanya pesanan. Nah, tentu yang selanjutnya adalah terhadap persetujuan. Kalau kontrak multi years itu wajib anggarannya itu mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan atau untuk APBN ya. Tapi untuk APBD, penggunaan APBD ini nanti eh, tidak oleh kepala daerah gitu, yang menyetujui kontrak tahun jamak. Nah, sementara untuk kontrak payung ini tidak memerlukan persetujuan khusus. Nah, jadi eh, berbeda sekali gitu dengan antara multi years dengan kontrak payung. Selanjutnya terhadap sifat kontraknya. Kontrak payung itu hanya membuat ketentuan dasar. Jadi payungnya saja, makanya disebut dengan kontrak payung. Kerangkanya saja, kerangka kontraknya saja. Tapi realisasinya nanti dilaksanakan melalui surat pesanan atau call off ya, atau surat permintaan pengiriman gitu. Nah, sedangkan untuk kontrak tahun jamak ini bersifat kontrak langsung yang mengikat untuk seluruh pekerjaan dan anggaran. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir adalah perbedaannya adalah pada fleksibilitas volumenya. Untuk kontrak payung itu volume atau frekuensi itu belum pasti. Jadi itu tergantung kebutuhan. Nah, tapi pada kontrak tahun jamak volume pekerjaan sudah pasti dan terukur sejak awal. Kita lanjut saja. Nah, sebenarnya kapan sih eh, kontrak payung itu dapat digunakan? Tentu yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat berulang sesuai karakteristiknya. Kemudian kebutuhan dengan volume atau frekuensi itu belum dapat dipastikan berapa volumenya. Tapi sudah dipastikan volume anggarannya memang sudah dapat dipastikan dalam 1 tahun misalnya volumenya. Tapi untuk secara kepastian itu belum dapat dipastikan. Nah, selanjutnya untuk pengadaan kolektif yang bersifat kolektif untuk beberapa satuan kerja. Nah, kemudian kontrak value dapat digunakan pada barang atau jasa dengan spek yang baku dan stabil. Mungkin saya lanjut. Eh, di sini dalam kontrak value itu mekanisme pelaksanaannya yang pertama adalah penandatanganan kontrak payung antara PPK dan penyedia. Yang kedua, pemesanan dilakukan melalui call of order atau surat pesanan. Ini adalah sebagai tindak lanjut atau turunan dari kontrak payung gitu. Nah, yang ketiga, penyedia menyerahkan barang jasa sesuai pesanan. Dan mekanisme yang terakhir adalah pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi pesanan. Oke, nah ini komponen utama ya, teman-teman. Kita merefresh saja apa itu komponen utama di dalam kontrak payung. Yang pertama itu adalah tentu adanya para pihak. Kedua, ruang lingkup barang atau jasa yang dikontrakkan. Nah, ketiga, terhadap harga satuan dan ketentuan pembayarannya. Bagaimana harga satuan, tapi harga satuan kan bersifat fixed price gitu, harga tetap. Tapi ketentuan pembayarannya perlu diatur di dalam kontrak payung. Ketiga, ada menyangkut dengan terkait dan hak dan kewajiban. Tentu teman-teman sekalian, kan yang namanya kontrak itu tentu menghasilkan sebuah hak dan suatu kewajiban bagi para pihak yang terikat. Selanjutnya ini komponen utama adalah
jangka waktu, artinya berapa berapa lama kontrak payungnya nanti berlaku, apa itu untuk 1 tahun atau 2 tahun atau lebih. Ini diatur di dalam kontrak payungnya. Selanjutnya adalah terhadap mekanisme pemesanan dan pengiriman. Ini juga nanti diatur ya teman-teman sekalian di dalam klausul eh, kontrak payung. Dan terakhir adalah terhadap sanksi dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sanksi maupun terjadinya sengketa. Nah, kalau di dalam eh, kontrak payung yang dihasilkan, contoh nanti seperti yang kita diskusikan di awal tadi bahwa ada kontrak payung dihasilkan dari sebuah proses konsolidasi namun non e-purchasing gitu. Tentu nanti itu dilengkapi dengan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontraknya. Kontrak payung itu dilengkapi syarat-syarat umumnya dan syarat-syarat khususnya. Jadi akan lebih fleksibel mengatur tentang ketentuan-ketentuan di dalam kontraknya. Ini sedikit saja hak kewajiban para pihak gitu ya. Ini ringkasan saja bahwa PPK melakukan pemesanan dan pembayaran sesuai ketentuan. Kemudian PPK mengawasi pelaksanaan kontrak. Sementara si penyedia menyediakan barangnya sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan waktu yang dibutuhkan atau waktu pemanfaatannya gitu. Kemudian penyedia wajib menjamin mutu dan layanan purna jual. Di sini teman-teman sedikit tentang manfaat dan tantangan ya di dalam membuat di dalam kontrak payung itu ya. Yang pertama dari sisi manfaat gitu. Dari sisi manfaat itu pasti terjadi ada efisiensi waktu, efisiensi biaya karena eh, bagian suatu produk yang terkonsolidasi eh, itu mengakibatkan sebuah efisiensi. Nah, kemudian adanya kepastian harga satuan karena mengikat harga satuan tadi bersifat tetap kecuali ada nanti didukung atau dijelaskan lagi di dalam syarat kontraknya apabila terhadap adanya perubahan harga ya karena itu dimungkinkan terjadinya sebuah perubahan harga. Misalnya tadi untuk jasa ya, jasa petugas kebersihan atau yang menggunakan atau jasa lainnya. Nah, yang menggunakan standar upah minimum eh, provinsi atau upah minimum regional. Jadi sehingga ketika ada kenaikan UMR atau UMP, nah ini dapat dilakukan penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian manfaat dari kontrak payung itu yang jelas adalah mempermudah atas pengadaan yang berulang sehingga eh, transaksi pengadaan itu kita banyak paket yang terkontrak payung maka akan mengurangi jumlah paket pengadaan, mengurangi jumlah proses gitu. Sehingga dengan adanya kontrak payung ini tentu akan memudahkan bagi kita semua sebagai para pelaku yang terlibat di dalam para pelaku pengadaan. Namun di, di samping itu perlu atau masih ada tantangan ya teman-teman sekalian di dalam kontrak itu. Pertama itu perlunya pengawasan dan koordinasi antar unit kerja. Nah, kemudian adanya potensi penyalahgunaan jika pengawasan lemah karena ini tantangan ya apalagi sekarang melalui e-purchasing itu tentu kontrol dalam eh, pelaksanaan itu harus kita tingkatkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini implementasi atau sebuah kontrak payung itu dapat dihasilkan dari beberapa cara ya. Maksudnya bisa dihasilkan dari sebuah proses konsolidasi. Misalnya konsolidasi kertas HPS di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu karena di luar artinya atau dilakukan melalui offline
tapi nanti diikat melalui sebuah kontrak payung. Nah, kemudian yang kedua, kontrak payung juga dapat dihasilkan dari sebuah proses e-purchasing. Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya tender kontrak payung juga bisa dihasilkan dari proses tender cepat. Misalnya ada suatu pekerjaan bersifat standar ya, misal dalam pengerjaan ketika sebuah barang itu bersifat standar tapi tidak tersedia di e-purchasing misalnya. Atau kebutuhan PPK adalah kita laksanakan melalui tender cepat saja. Jadi para pemenangnya itu nanti dibuat kontrak payung gitu. Misalnya untuk nanti bagi pemenang nanti berkontraknya selama periode tertentu, bisa 1 tahun atau 2 tahun. Jadi bisa dapat juga dihasilkan dari sebuah proses eh, tender cepat. Nah, selanjutnya bisa juga kontrak payung itu didapatkan dari sebuah hasil tender gitu. Jadi daripada sulit nilainya bisa di atas 200 juta atau katakanlah ada suatu nilai barang nilainya atau jasa gitu ya, eh, nilainya di atas 200 juta. Nah, ini bisa juga ditenderkan, tapi bagi pemenang tendernya nanti eh, dibuatkan apa kontrak payung gitu. Namun sejak awal sudah dijelaskan kepada para peserta tendernya nanti. Oke, di sini saya mencoba memberikan contoh ya teman-teman sekalian bahwa kontrak payung hmm, itu dilakukan contoh untuk pengadaan bahan rutin untuk fasilitas operasional. Ini misalnya makan, minum, kertas apa ATK gitu ya. Jadi apalagi misalnya yang bersifat rutin gitu ya, itu bisa dilakukan dengan kontrak payung. Kemudian terhadap perangkat IT dengan model subscription atau yang bersifat langganan, ini juga bisa dilaksanakan melalui kontrak payung. Ini kebetulan kemarin ada teman-teman dari Bapeda ya, Provinsi Kalimantan Selatan itu persis kemarin itu pengen melaksanakan kontrak payung gitu untuk sewa apa namanya co-location untuk server mereka yang berada di Batam. Jadi kita beri saran daripada ini setiap tahun kan setiap tahun dilaksanakan kontrak gitu. Jadi hasil diskusi kita kemarin beserta sekretaris badannya sepakat Pak, teman-teman sekalian. Artinya, oh ini kita buat saja kontrak payung gitu, untuk berlaku 2 tahun. Jadi di dalam proses nih teman-teman sekalian terhadap kontrak payung yang bersifat kontrak payung terhadap perangkat IT ya, bersifat sifatnya langganan. Gitu. Nah, kemudian terhadap layanan kebersihan rutin. Nah, ini juga Mas di tempat kami sedang berupaya nih untuk lebih lebih apa mensosialisasikan kepada teman-teman di SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan itu terhadap layanan kebersihan rutin. Ini kan terhadap rumah sakit itu kan banyak itu menggunakan layanan kebersihan ini atau layanan terhadap jasa security-nya gitu. Atau eh, customer service-nya. Ini juga dapat dilaksanakan karena apalagi di rumah sakit ya teman-teman. Di rumah sakit itu kalau setiap tahun baru diadakan tutup anggaran baru diadakan lagi ada satu potensi gitu kekosongan personil di awal tahun anggaran. Apalagi rata-rata kita kan eh, apa kalau namanya jasa kebersihan, security itu tidak mengenal yang namanya tanggal libur gitu. Jadi strategi menggunakan kontrak payung ini adalah yang paling tepat dilakukan. Jadi sebagaimana saya kalau nggak pernah saya pernah lihat itu ada konsolidasi rumah sakit umum daerah se-Jabodetabek. Itu saya pikir bagus sekali tuh memberikan contoh bagi kita semua tuh untuk layanan jasa layanan gitu ya, baik itu kebersihan gitu. Jadi itu kami
pengen ngikut gitu sama yang sudah dilakukan teman-teman di Jabodetabek gitu. Konsolidasi nanti mereka goalnya adalah berkontrak payung. Nah, selanjutnya juga teratas suku cadang mesin. Nah, ini suku cadang mesin ini kan sebenarnya tidak dapat ditentukan volumenya berapa, tapi dapat diidentifikasi barangnya apa saja. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, eh, dilakukan mekanisme eh, melalui kontrak payung gitu. Nah, yang terakhir ini juga ada contoh saja, ini layanan konsultasi periodik. Nah, ini untuk misalnya untuk jasa eh, lawyer gitu ya, atau kuasa hukum gitu. Nah, ini juga eh, bisa digunakan misalnya pada teman-teman KPU gitu ya, pada pelaksanaan. Mohon izin Pak Yudi, di sini lagi azan asar nih, kita break sebentar ya. Silakan Pak, silakan. Baik, kita lanjut ya. Break sebentar, azan sholat asar. Nah, oke, jadi kita tadi pada contoh ya, skenario praktis pada pada layanan konsultasi periodik. Contoh tadi misalnya pada KPU gitu, pada pelaksanaan pemilihan baik itu kepala daerah gitu ya. Itu eh, biasanya mereka itu menganggarkan itu biaya biaya untuk kuasa hukum gitu atau jasa pengacara. Nah, ini kan memang bisa dilakukan menggunakan kontrak payung gitu. Nah, karena eh, pemilu itu kan bisa gugatannya itu melampaui tahun berikutnya gitu. Jadi mungkin bisa dilaksanakan eh, bisa 2002 kemarin pemilu 2000 bisa katakanlah 2024 ya misalnya. 2024 itu kadang ada saja gugatan yang sampai di tahun 2025 itu masih terjadi gitu. Jadi eh, ini kontrak payung ini adalah tepat gitu digunakan untuk pelaksanaan pengadaan jasa eh, kuasa hukum gitu. Nah, kita ini udah masuki contoh-contoh saja ya teman-teman sekalian ini untuk menjadikan kita bahan diskusi. Nah, ini contoh.
eh, kontrak payung gitu di Kalsel yang dihasilkan dari proses konsolidasi. Nah, ini tadi konsolidasi kertas HPS. Nah, di sini di mana di awalnya saya cerita sedikit, sharing saja. Ini pertama kita disusun timeline-nya gitu. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan konsolidasinya. Memang kita bicara konsolidasi, tapi nanti outputnya adalah kontrak payung gitu. Nah, di sini yang pertama adalah pembentukan tim konsolidasinya, yaitu ini terdiri dari para pejabat struktural atau eh, staf lain yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah melaksanakan rapat konsolidasi, itu dibentuk tim Pokja pemilihan untuk konsolidasi. Nah, karena ini dilakukan di luar sistem ya Bapak Ibu sekalian. Ini secara offline saja kemarin dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya dilakukan survei pasar. Setelah ada dilakukan survei pasar, ini disusun dokumen untuk menjadikan dasar di dalam negosiasi pada proses pemilihannya nanti gitu. Kemudian eh, kami kemarin melaksanakan atau membuka pengumuman atau pendaftaran dengan mengupload dokumen pemilihan. Jadi diumumkan di SPSE atau juga diundang secara langsung dan dengan cara kita melakukan menyebar surat gitu kepada para pelaku usaha dan ini kita publish juga baik itu di SPSE atau media lain gitu. Kemudian eh, kami mengundang gitu. Pokja pemilihan itu mengundang para pendaftar ini karena eh, jadwal itu kita sampaikan dan sudah tertera ya di dalam dokumen pemilihan sehingga penjelasan dilakukan secara offline gitu, secara berhadapan. Nah, terhadap penjelasan terhadap dokumen pemilihannya. Kemudian dilaksanakan atau masuk pada tahapan pemasukan dokumen penawaran. Jadi itu kita sampaikan kemarin melalui Google Form atau kita buka juga menerima penawaran itu melalui email yang sudah ditentukan oleh Pokja Pemilihan. Kemudian Pokja Pemilihan itu melakukan evaluasi dokumen penawarannya. Nah, tentang kesesuaian mulai kualifikasinya sampai dengan teknisnya gitu. Setelah itu Pokja Pemilihan kembali mengundang para peserta ini untuk dilakukan negosiasi harga untuk konsolidasi gitu. Jadi kemarin didapat ada 8 peserta yang menawar, tapi karena ini bersifat itemized, tidak semua peserta itu menawar pada satu jenis kertas ya, karena ada klasternya ada beberapa kemarin. Ada yang dari A4, F4 untuk yang beratnya 80 gram, ada 70 gram, ada 75 gram gitu. Ada yang kertas berwarna gitu kan. Jadi tidak semua peserta itu menawar produk gitu. Namun di sini eh, dibatasi ya untuk wilayah wilayah kerjanya gitu. Jadi kebetulan kami kemarin ini konsolidasi ini hanya berlaku untuk 3 kota, ibu kota kabupaten gitu. Baik itu di tempat kami itu ada untuk kota apa kabupaten kota Martapura itu ibu kota kabupaten gitu ya dari wilayah Martapura, kemudian ada Banjarbaru, ada Banjarmasin. Nah, kalau Martapura itu adalah kabupaten gitu kan. Sementara kalau ini hanya dibatasi untuk pengantaran karena ini termasuk biaya biaya apa namanya termasuk biaya pengiriman. Negosiasi ini maksudnya bahwa barang nanti diterima di tempat si pembeli itu, di tempatnya PPK-nya. Jadi dibatasi wilayah-wilayah Martapura. Karena di sini juga mungkin karakteristik di Kalimantan ini kan mirip-mirip sama teman-teman di Sumatera gitu. Wilayah ini betul di dalam satu kabupaten, tapi kecamatannya ada yang baru sampai itu 5 jam perjalanan gitu. Nah, jadi
dibatasi wilayah kerjanya. Nah, kemudian setelah terjadi kesepakatan, maka hasil negosiasi ditetapkan melalui berita acara penetapan harga konsolidasi. Nah, kemudian setelah ada berita acara, itu kemudian diumumkan kepada penyedia konsolidasi. Nah, selanjutnya di tempat kami itu dilakukan penandatanganan kontrak payung karena salah satu kontrak payung ini kan dapat ditandatangani oleh pejabat atau kepala KLPD gitu. Kebetulan di tempat kami kemarin yang menandatangani dokumen kontrak payungnya adalah Pak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Dan di momennya kemarin ada pada hari launching launching konsolidasinya itu pada hari jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya tindak lanjut dari proses konsolidasi ini itu karena waktu itu masih berada di katalog versi 5 ya, di katalog versi 5 sehingga itu ditayangkan di pada etalase katalog lokal. Nah, untuk para penyedia ini yang sudah menang atau yang sudah berkontrak payung itu menayangkan produknya ke dalam katalog konsolidasi. Jadi khusus katalog konsolidasi. Selanjutnya apa Pak Sekda dalam hal ini itu membuat surat edaran kepada seluruh SKPD gitu untuk melakukan pembelian kertas HPS itu melalui katalog konsolidasi kertas HPS TKDN Ekolabel ber-TKDN dan Ekolabel di katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apa hasilnya gitu ya, teman-teman? Nah, di sini memang sebelumnya, kondisi sebelumnya, transaksi itu rata-rata karena sumber APBD kan SSH-nya itu kertas HPS itu tinggi sekali gitu. Dari 75.000, 65.000, bahkan yang 80 gram itu sampai 75.000 gitu. SSH-nya gitu. Tapi sebelumnya transaksinya itu eh, rata-rata mendekati pagu. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan konsolidasi terjadi efisiensi hampir 20 hampir 20 20% terjadi efisiensi. Nah, oke, ini kita lanjut ya. Nah, di sini juga itu tadi contoh ya, contoh saja terhadap kontrak payung dihasilkan dari proses konsolidasi, tapi di luar sistem gitu, atau dilakukan melalui dengan cara market sounding, gitu. Artinya dengan cara berhadapan langsung atau istilah kata itu offline, dilaksanakan secara offline. Mungkin ini ada pertanyaan ya di dalam ini. Oh, ini terkait dengan bahan makanan. Pertanyaan, oke. Nanti kita jawab ya karena terkait dengan makanan ini saya pengen jelaskan ini teman-teman sekalian. Nah, di sini juga ada di slide saya ini adalah tahapan pelaksanaan kontrak payung. Nah, ini misalnya ini dilakukan melalui e-purchasing ya. Saya pengen cerita sedikit soal e-purchasing. Nah, ini contoh, ini pelaksanaan untuk makan minum ya, yang dilakukan. Ini sedang saya kerjakan ya, untuk saya persiapkan untuk tahun 2026 itu pada SKPD Bapeda di Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan karena kebetulan saya PIC PBJ di Bapeda ya. Nah, ini kita mengidentifikasi di pertama tahapan perencanaan dan persiapan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhannya. Estimasi total dalam 1 tahun itu berapa? Ini sifatnya berulang, tapi tidak pasti waktunya. Nah, ini sangat cocok tadi. Misalnya untuk makan minum ya, teman-teman. Makan minum. Contoh kita ya, makan minum gitu. Kemudian ini harus dilakukan, eh, kita hitung dulu estimasi totalnya berapa. Katakanlah dalam 1 tahun itu pada SKPD
Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah kurang lebih 1,5 miliar untuk makan belanja makan rapat gitu, konsumsi rapat dan eh, biaya snack gitu. Ada makan rapat, ada snack untuk rapat, ada juga untuk apa namanya untuk harian dan naturanya. Bentar rekaman. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian karena saya berada di wilayah Indonesia Tengah ya, jadi ini memang saatnya asar, sholat asar gitu. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini contoh tadi ya, makan minum ya, untuk makan atau makanan atau konsumsi rapat di dalam 1 tahun di Bapeda, katakanlah ada pagu senilai 1,5 miliar atau setara misalnya eh, katakanlah 10.000 50.000 anu ya apa namanya eh, porsi gitu. Nah, ini kan sudah dapat kita identifikasi dulu estimasi totalnya berapa misalnya. Ini kemudian ini perlu dilakukan analisis pasarnya. Ini terlihat menunya seperti apa, kapasitas nanti kita artinya mencari penyedianya, penyedia jasa cateringnya. Tentunya yang relevan ya dengan yang berada di katalog versi 6 atau di e-katalog karena kita bicara saat ini pada berada di versi 6 yang tersedia di versi 6 gitu. Nah, kemudian perlu kita melakukan analisis gitu terhadap eh, pasarnya gitu atau si para peserta ini. Maka dari itu saya sering menyampaikan ya sekedar sharing teman-teman sekalian pada teman-teman SKPD itu untuk membuat daftar gitu, daftar penyedia. Ini untuk memudahkan sebenarnya ya, daftar penyedia yang sudah eh, bermitra atau katakanlah selama ini ditunjuk gitu oleh teman-teman produk itu dibeli oleh teman-teman di SKPD. Nah, itu lakukan penilaian gitu. Melakukan penilaian dulu meskipun proses akhir dalam sebuah e-purchasing itu adalah penilaian kinerjanya. Tapi dibuatkan, ditambahkan daftar gitu. Sehingga dapat memudahkan bagi PPK itu nanti membelinya kemana gitu. Nah, selanjutnya eh, sudah itu dulu ketika yang penting kita harus punya dasar kenapa sih kita menunjuk itu para para pelaku ya ini yang saya jelaskan ini yang untuk di dalam konsolidasi oleh PA-nya sendiri nah jadi kontrak payungnya pun nanti ditandatangani oleh PA-nya nah setelah dilakukan analis pasarnya kemudian ini lakukan eh, kita lakukan pemilihan penyedia gunakan negosiasi gitu ya. Artinya tidak dimini kompetisikan di dalam versi 6 gitu. Nah, selanjutnya PPK itu membuat justifikasi ya atau membuat hmm, dokumen persiapan. Dokumen persiapan tadi ya isinya tentu seperti yang sudah dibuat ya, artinya termasuk spesifikasi teknisnya seperti apa gitu. Itu menjelaskan karakteristik pekerjaan seperti apa, waktunya seperti apa. Nah, tentu disertai dengan tidak hanya sekarang kalau di atas 100 juta kan pasca Perpres 46 itu kan kita wajib ada HPS. Jadi dibuat HPS-nya gitu. Nah, selanjutnya ada pengadaan makan minum ini ya. Ini eh, pada tahapan e-purchasing-nya itu baik PP atau PPK yang melaksanakan pembelian itu mencari produk makan atau minum dari penyedia yang terpilih. Misalnya dimasukkan kuantitas. Artinya ini tahapan proses transaksi ya, proses transaksi di dalam katalognya gitu. Kemudian
setelah proses negosiasi dilakukan, maka dibuatkan surat pesanan payungnya gitu, yang pasti harus mencantumkan ya, itu terkait dengan periode, kuantitas, nilai maksimalnya, harga satuan, mekanisme surat permintaan pengiriman gitu, dan pembayaran. Kemudian kontrak payungnya ditandatangani gitu. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini pelaksanaan kontraknya gitu. Pada pelaksanaan kontrak itu eh, atas yang pertama dulu atas ini karena sudah terkontrak payung ya. Jadi ini penerbitan surat-surat perintah pengirimannya gitu. Kemudian ada penerimaan, ada pemeriksaan. Nah, tentunya ini harus dicatat ya. Ini memang harus dicatat lagi oleh PPK gitu. Artinya sudah berapa, artinya perlu sebuah kontrol juga terhadap kontrak payung ini, berapa yang sudah dipesan, berapa yang terkirim gitu. Nah, hmm, nah terakhir teman-teman sekalian. Jadi eh, mungkin itu ya, saya coba sedikit memberikan apa namanya contoh-contoh saja terkait dengan pelaksanaan apa namanya kontrak payung ini gitu. Mungkin selanjutnya eh, saya kembalikan dulu ke moderator, barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan gitu, artinya lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Safrizal. Jadi Pak Safrizal secara teori aturan telah menjelaskan, kemudian telah mencontohkan beberapa yang telah dilakukan dan tiga slide terakhir juga menjelaskan beberapa tahapan. Nah, maaf sebelumnya saya tadi terdapat ada kendala ya, jadi sempat keluar, ada gangguan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lewat kolom chat dikirim ulang lagi karena saya tidak terbaca lagi di kas saya karena saya sempat keluar. Nah, ini Pak, tadi saya mewakili Pak Alim nih. Tadi ada pertanyaan Pak Alim di sini Siap. tadi yang sebelum mulai tadi katanya Pak, kalau untuk kontrak payung purchase itu masih bisa enggak? Tapi kalau saya melihat penjelasan Bapak di sini, saya dapat informasi baru bahwa surat pesanan itu bisa dalam bentuk payung. Nah, saya jelaskan, saya menambahkan itu pertanyaan dari Pak ini Alim tadi. Dari pertanyaan itu saya timbul lagi satu pertanyaan, Pak. Ya, Berarti, misal kita mengumpamakan rumah sakit itu kan banyak tuh periodisasi makannya ya, itu kan. Dan ada, kebetulan di rumah sakit kami juga ada untuk makan minumnya seintunya apa satpam, satu security sampai ke tenaga kebersihan. Nah, saya sebenarnya maunya kontrak payung aja, situ kasihan lewat kawan-kawan administrasinya kan tiap bulan mau pesan. Nah, jadi surat pesanan payung ini, Pak, ini kan prosesnya kan e-katalog nih, Bapak contohkan ini kan, melalui e-purchase, betul. melalui e-katalog. Berarti dalam proses penulisan surat pesanan itu dia ditambahkan bahwa itu bentuknya payung gitu ya Pak? Atau gimana? Tolong dijelaskan Pak. Nanti timbul pertanyaan baru. Terima kasih Pak. Baik. Jadi gini Pak, nanti di dalam apa waktu membuat kontraknya itu nanti ditambahkan gitu klausul bahwa eh, ini adalah kontrak payung, pesanan payung. Ini Mm. ditambahkan Pak. Nah, jadi kalau perlu nanti kan apa namanya dijelaskan lagi, itu kan bisa diupload pas syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Bisa didukung dokumen itu. Jadi saat membuat proses kontrak di dalam e-purchasing-nya, itu nanti harus disampaikan Pak bahwa ini adalah eh, tambahan ketentuan ya, pada tambahan ketentuan bahwa eh, itu adalah kontrak payung. Nah, di sini yang mungkin minimal itu menyatakan bahwa surat pesanan berlaku sebagai kontrak payung. Seperti itu Pak penegasannya gitu. Kemudian periodenya juga disampaikan.
itu pada apa? Pada tambah ketentuan nanti Pak pada saat berkontrak. Jadi ada Oke. satu penegasan lagi atas bahwa surat pesanan ini adalah surat pesanan payung gitu. Seperti itu Pak Yudi. Nah, Oke. kemudian tadi terhadap rumah sakit ya, itu tentu Mm-mm. perlu kita semua menginisiasi nih Pak, menginisiasi bahwa memang benar. Saat ini kita berjalan Pak di tempat kami, itu kami konsolidasi dulu Pak. Nanti berkontrak payung adalah 4 rumah sakit daerah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Rumah Sakit Umum Ulin, Rumah Sakit Ulin, ada Rumah Sakit Ansari Saleh, ada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Ini sedang berproses Pak, lagi berjalan nih. Jadi terhadap apa dulu? Nah, memang segmentednya dulu ini untuk men-trigger dulu ya Pak. Men-trigger dulu terhadap ini perlengkapan berupa sarung tangan, medik, masker gitu. Kita men-trigger dulu Pak. Ada kalau tidak salah sekitar 12 item ini untuk memulai dulu. Tapi ini jelas tidak menutup kemungkinan Pak. Kami akan memberikan saran lebih lanjut terhadap penggunaannya nanti untuk makan jasanya gitu. Makanan pasien gitu ya. Kemudian jasa pengamanan karena di rumah sakit itu kan ratusan itu. Security-nya aja udah ratusan orangnya gitu. Belum lagi cleaning service-nya. Belum lagi customer service-nya. Seperti itu, Pak. Tentu Oke. ini eh, kita akan kalau kami di kasus ini target kami, Pak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan ini konsolidasinya. Nanti semua terkontrak payung oleh oleh kepala minimal oleh PA-nya di rumah sakit sendiri. Dari situ dulu, Pak. Seperti itu, Pak Yudi. Nanti Oke. ada yang raise hand nih, Pak. Ya. Coba kita ke Ibu Kris dulu, baru ke Pak Alim nanti Pak Alim ya. Karena setengahnya saya tadi mewakili Pak Alim tadi itu, setengahnya saya bertanya. Monggo, Bu Kris, ini ahli Pak juga Alem ini. dulu, Pak. Pak Yudi. Enggak, monggo Bu, monggo Bu Kris dulu. Karena Pak Nggak Alim ini apa-apa, Bu. setengahnya sudah Silakan. saya Iya, wakili. Kak Kris. Ya, terima kasih. Oh iya, Jadi, iya. saya tak nutup ya. Tak, Ya, coba bantu nah, dulu tadi bantu. tergelitik gitu ya. Jadi kalau yang kami Iya, lakukan tentang iya. kontrak payung itu mungkin nanti Belum. Pak Safri kita ini kan di sini kan menjadi ajang diskusi ya, Ya, ajang betul Bu, diskusi betul Bu. bersama gitu, tidak saling mendahului lah gitu. Tapi intinya bahwa kalau kontrak payung, oke, yang mengikat itu kan memang hanya harga gitu ya. Ya. Volume bisa naik turun, tetapi biasanya kami yang tingkat nasional ini yang kami menjadi konsolidatornya nasional, Hmm. obat bahan Hmm. Oh persediaan ya, farmasi yang ya. misalnya rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah yang sekarang kami kerjakan sudah nanti Oh batch ya. 2 ini, Hmm. itu kontrak payung misalnya obat 1 tahun gitu ya. Berarti nanti surat pesanan, nanti kontrak payungnya itu kita buat berita acara, kontrak payung itu ditandatangani pimpinan yang pimpinan kami yang tertinggi berarti direktur utama. Hmm. Kemudian dari situ nanti PPK masing-masing Ya, itu mantap. tinggal Oh, sudah melakukan mini kompetisi dan lain itu sudah dijalani gitu. Kamu Tinggal juga nanti makan. melakukan Kamu udah makan ya? surat pesanan Nggak sesuai beres. dengan Oh, baru kebutuhan. lempar-lempar tadi. Nah, yang dimasak memang. Campur anu. Ikan barakuda. Pak Rende. Anu, Ya anu, Pak anu, Alim anu. dimatikan dulu Bentar, Pak Alim. misalnya kok double-double. Ya, oke. lanjut Bu. Sehingga Ya. nanti misalnya saya selaku PPK gitu, nanti setiap PPK tinggal klik aja di purchase gitu ya, di purchasing se- sesuai berita acara yang dibuatkan. Kalau misalnya e-purchase itu kita Hmm. kan ada kontrak payung dan ada Hmm. kontrak pembelian. Kalau e-katalog berarti kontraknya SP itu. Tapi kalau kami tender itu berarti kontrak pembeliannya itu yang nanti akan lebih rinci. Kalau kontrak payungnya memang kita akan mengikat harga doang gitu dan perkiraan Hmm. volume aja. Tetapi nanti lebih detailnya ada di kontrak pembelian atau SP-nya oleh PPK masing-masing. Maka itu yang nanti akhirnya kayak kemarin.
kami juga sudah BPK di tahun ini 2 kali gitu ya. Itu dan dengan adanya kontrak payung kan memang kita lebih efektif dan efisien karena kita bisa ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Tadi dikatakan Pak Safri itu eh, memang kita misalnya internet itu kami sudah 3 tahun dan kami konsolidasikan gitu Ah, ya. Terus kalau ATK itu lebih banyak juga banget. Kemudian kebutuhan rumah tangga dan sebagainya itu kami lakukan dan itu bisa kami konsolidasikan gitu. Sehingga nanti bisa lebih efektif dan efisien di situ. Sehingga kalau bahasanya mungkin untuk tadi surat pesanan dengan surat pesanan payung itu artinya bahwa kita hanya SP aja, tapi nanti di awal kita ada ikatan kontrak payungnya gitu. Kalau misalnya di tender ada kontrak payungnya, terus nanti ada kontrak pembelian oleh PPK-nya masing-masing itu. hmm, Nah, itu yang nanti tinggal kalau misalnya pesanan itu menyesuaikan aja. Kalau misalnya SP ya tinggal kita ngikatkan harganya gitu. Misalnya mau 3 tahun atau 2 tahun, nanti apakah ada nilai inflasi mau naik berapa? Kan kita memang difasilitasi ya. Jadi ya, kita boleh dengan kontrak payung misalnya melebihi dari 13 bulan gitu ya. Kita bisa naikkan harga berapa lah. Nanti kita lihat situasi kalau yang cleaning dan security itu kan kami 3 tahun itu kan biasa. Itu pun hanya kami manajemen fee-nya nggak naik. Cuman yang naik itu hmm, UMK, UMR-nya itu yang memang kabupaten kota itu yang naik. Tetapi kalau yang apa ya yang lainnya itu bisa aja tergantung kita kita kayak apa market sounding hasilnya itu maka nanti yang kita benar-benar lakukan gitu ya di di kontrak payung ini kita memang lebih efektif efisien juga tidak terlalu setiap kali kita harus apa lakukan proses-proses pengadaan itu maka yang kami lakukan sekarang jarang banget kecuali kontrak payung obat 1 tahun. Selebihnya itu hmm. yang rutin-rutin pasti kami udah lebih dari 1 tahun. Itu yang kami lakukan. Nah, Makanya apalagi kami konsolidasikan sehingga akan dapat hmm, harga yang lebih oke lagi gitu. Yang saat ini justru kami menggandeng tingkat nasional rumah sakit umum pusat maupun rumah sakit daerah. Yang itu yang kami lakukan. Maka besok kayaknya, aku nggak tahu ya, besok Kalimantan itu ikut di Bali nggak ya? Diundang oh, LKPP nggak ya? oh, Besok gabung bertemu ada di Bu. Bali. Oh gitu Bu, ya 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 ya. Ya, itu Pak Safri. Mungkin nanti Hmm, bagi Ya, aja. monggo Pak Sapri. Begitu Pak Eh, Yudi. Terima ya, kasih. iya, oke, menjadi baik. catatan ini kayaknya Pak Sapri ini menjadi Betul masukan, betul bahan. betul. Saya kira kalau Pak Sapri mau menambahkan atau ini, kalau enggak kita langsung ke Pak Alim aja karena Pak Alim tadi udah protes itu udah ngidupkan mic tadi. Ya betul. Mungkin Ya, monggo Pak menanggapi Alim nanti sedikit eh, nanti menanggapi Bu ditanggapi oleh Kris ini, iya kalau Bu Kris ini menjadi catatan. Masukan ini Pak Yudi, masukan bagi kami juga ya, khususnya kami di Kalimantan Selatan. Ini kebetulan hari Minggu depan ini mau belajar ke rumah sakit di Kediri nih. Nah, jadi mungkin nanti ke tempat Ibu Kris ini cocok ya. Jadi karena Ibu Kris sudah melaksanakan ya untuk tingkat rumah sakit mungkin ini juga nanti tentu saya akan share informasi ini ke biro kami ya. Mungkin nanti tolong Ibu Kris ya kalau kami pengen sharing nanti mohon dibantu juga Bu Kris bagaimana yang sudah Ibu Kris lakukan. Mungkin itu silakan lanjut ke Pak Alim silakan. Siap-siap. Oke, baik. Kasih izin, suara saya kedengaran Pak Yudi? kedengaran bagus. Oh siap ya, sorry Pak tadi ternyata mic-nya ini. Saya kira enggak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Yudi. Izin Pak narasumber, Pak Safrizal. Izin Pak, saya sebenarnya menarik Pak tadi tentang yang penjelasan Bapak sebelumnya sebelum kita mulai Zoom tadi Pak tentang market Hmm, sounding Pak. Yang hmm, dilakukan bahwa untuk kontrak payung ini dilakukan dulu market sounding untuk di uh, wilayah Bapak kemarin untuk konsolidasi kertas HVS. Izin Pak, ya, ya. saya ingin sedikit diskusi Pak terkait market soundingnya ini. Market Baik. soundingnya ini Pak dilempar di LPSC atau di website atau bentuknya seperti apa Pak? Sehingga kan artinya kan apalagi kami seperti di Wakatobi ini Pak wilayahnya kepulauan Pak.
Wakatobi itu kan singkatan dari nama pulau-pulau masing-masing, Pak. Ada Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia Binongko. Jadi terpisahkan oleh lautan, Pak. Nah, yang kedua, Pak, sehingga bisa mendapatkan jumlah, kalau nggak salah tadi atas angka 40 ya, Pak, pelaku usaha yang Ya, ikut bergabung di market soundingnya. Itu ya. teknik-teknik untuk mendapatkan jumlah pelaku usaha sampai segitu banyak, Pak, gimana? Terus nanti Hmm, proses evaluasinya ketika di market sounding ini apakah dilakukan digabung, Pak, dengan OPD yang lain atau membentuk tim teknis atau seperti apa, Pak? Karena kan hmm. jelas Pak, jumlah penyediaannya ini banyak Pak. Jadi pasti memakan waktu juga untuk di proses evaluasinya Pak. Intinya itu aja Pak, saya ingin diskusi terkait itu Pak. Oke. Ya, makasih Ah, Pak. Ya, silakan Pak baik, Sabrina. Ini Pak pertanyaan Alim. menarik ini, teknis ini. Menarik. Ini teknis sekali. Ini memang apa yang kami lakukan ini sekedar sharing lagi, sekali lagi sharing. Gini, Pak Alim. Jadi bagaimana ini? Memang kita publish ke semua media, Pak. Jadi baik itu karena kita UKPBJ juga punya apa namanya punya media sosial, itu kita publish, Pak. Baik itu melalui Instagram, mau itu melalui Facebook, itu kita publish, Pak. Di LPSE kita umumkan, Pak. Di pengumuman itu kita umumkan, kemudian di apa selain itu juga kita apa yang kita ketahui kita tebar Pak, kita tebar surat-surat itu Pak pada pelaku usaha karena data-data para pelaku usaha itu sebenarnya sebagian ada di e-katalog Pak, e-katalog yang sudah ada gitu. Hanya saja kita tarik lagi mereka ini. Nah, jadi itu kita umumkan Pak. Jadi memang rata-rata Pak yang hadir itu termasuk distributor Pak. Distributor juga kita undang gitu. Tapi dari banyak yang kita undang, itu ternyata ada 8 saja Pak yang eh, bersepakat gitu. Enggak Pak, lebih Pak. Tapi ada yang akhirnya mundur. Artinya tidak sepakat dengan harga negosiasi. Itu juga ada beberapa yang mundur sehingga itu tersaring 8 saja Pak yang mengajukan yang berkontrak payung. Tapi yang mengajukan penawaran karena kita buka melalui apa namanya melalui eh, Google Form gitu. Nah, jadi dari situ kita melihat Pak, ada berapa gitu. Nah, pada saat dia menyampaikan negosiasi itu kita tidak berhadapan juga Pak sebelumnya. Kita hanya hanya berbeda ruangan gitu. Jadi, nah kecuali negosiasinya, begitu final negosiasinya, artinya membacakan berita acara. Nah, baru kita berhadapan tuh Pak. Nah, kita Pokjanya kemarin ada 5 Pak, ada 5 anggota Pokja. Nah, karena memang ternyata jumlahnya hanya eh, kalau nggak salah sekitar 12 apa 15 itu Pak Alim yang memasukkan penawaran lah. Tapi yang akhirnya terkontrak, yang bersepakat di dalam berita acara itu hanya ada 8. Tapi kemarin bersifat itemized ya. Jadi karena itu bersifat itemized, jadi ini jadwal di dalam yang seperti di layar ini kemarin on track Pak. Memang kalau di tempat Bapak tadi ya memang karena kepulauan gitu Pak. Kan tempat Bapak itu kan terkenal indah pulaunya gitu kan. Jadi ya spesifik wilayah Pak ya. Artinya bagaimana cara ini mempublish. Tapi itu kan bisa kita gunakan juga media koran gitu kan Pak. Media-media. Itu kami kuat di media sosial kemarin Pak, kita tebar itu di media sosial di seluruh pegawai di kami pun men-share itu kemarin Pak. Ayo para pelaku usaha gitu. Kita sosialisasikan kita lagi buka nih kesempatan teman-teman gitu dan untuk bahwa ada proses konsolidasi untuk kertas HPS yang memiliki TKDN dan sudah bersertifikat ekolabel. Seperti itu Pak. Jadi kemarin cukup cukup Pak ya. Kita cukup intens kemarin untuk mensosialisasikan pada pelaku usaha. Memang faktanya ada juga yang kita harapkan ikut, misalnya di tingkat distributor gitu ya. Ada yang mau ikut, ada yang tidak gitu. Kita mengharapkan memang dari sisi rantai pasoknya itu yang dekat gitu, yang tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi tak apa-apa lah karena memang ini sasarannya untuk peningkatan UMKM gitu ya. Jadi, tapi lumayan Pak hasilnya. Terjadi efisiensi itu hampir 20% rata-rata Pak, yang tadinya beli kertas terkontrak sebelumnya di hampir 70.000 gitu, 68.000, 69.000, udah mepet-mepet pagu gitu. Untuk perimnya sekarang bertransaksi di 48.000 gitu. Jadi lumayan tuh efisiensinya kemarin Pak. Nah, jadi eh, itu gambaran Pak di tempat kami kemarin Pak Lim yang bagaimana sudah kami lakukan. Silakan Pak Lim kalau ada yang mau di kantor silakan.
Izin Pak, Hmm. terima kasih Pak narasumber. Jadi bisa ya ini lanjut lagi ya Pak? Masih bisa ya? Ya, silakan. Oh iya, oke baik. Izin Pak, saya tadi ini Pak terkait kan nantinya diumumkan Pak di media ya. Berarti sistemnya Ya, dikompetisikan, diumumkan ke khalayak publik. Berarti Pak, ya. kalau nanti ada yang ini berarti Pak nggak terbatas untuk pelaku usaha lokal aja Pak. Berarti ya, artinya ketika ada pelaku usaha dari luar dan dia memenuhi syarat, berarti tetap harus kita lakukan proses ya Pak. Artinya Mm-mm. tidak hanya untuk Nah, internal ya Pak. Dan hmm, di situ Pak ada pemberian penjelasan nggak Pak di Unwizing? hmm. Di tentang Ada, Unwizing Pak. kan dia ada beberapa. Oh Ah, ya. oke, oke. Jadi Pemberian gini, Pak. penjelasannya itu online atau bukan, Pak? Ya, silakan, Pak. Jadi memang kita karena ini offline, Pak ya. Jadi kita undang, Pak. Online pun kita buka, Pak. Ya silahkan mau online, silahkan gitu. Jadi kita publish juga tuh linknya kemarin tuh, Pak. Melalui Zoom meeting juga kita publish. Silahkan yang mau ikut gitu ya. Kemudian karena sebelumnya ini ada namanya dokumen pemilihan. Di situ dijelaskan, Pak, bahwa untuk wilayahnya di mana dulu nih. Karena untuk mengcover seluruh wilayah ini kan ada biaya overhead yang itu sulit dihitung, Pak. Yaitu di biaya pengiriman. Apalagi memang di tempat kami kan kalau di tempat Bapak adalah berupa kepulauan, kalau di tempat kami berupa hutan, Pak, gitu. Jadi wilayahnya ini namanya di Kalimantan tuh spesifik, Pak, nama Medan dan gitu. Jadi ya kita batasi, Pak. Karena bisa saja di dalam satu kabupaten itu satu kabupaten itu ya jarak tempuhnya bisa sampai 8 jam di dalam satu kabupaten. Sehingga titik mana dulu kita tentukan. Lagian itu kemarin kita men-trigger dulu, Pak. Sifatnya men-trigger dulu, membiasakan dulu. Ayo, bahwa kita biasakan kita ambil segmented dari kertas dulu deh, gitu kan. Nanti untuk apa lagi produk-produk lain gitu, Pak. Jadi semua sudah memang di awal sudah kita tentukan dulu, Pak, titik ininya, titik lokasi pekerjaannya gitu. Jadi karena memang yang saya sebut tadi Banjarbaru itu adalah wilayah pemerintahan provinsi, Pak, terpusat di situ ya. Kemudian eh, ada pemerintah kotanya juga gitu kan, termasuk kabupaten tadi itu di ibu kota kabupatennya. Jadi kita batasi di situ, Pak, dan sudah penjelasan pun kita jelaskan gitu. Makanya mungkin dari sekian banyak peserta yang awal berminat, akhirnya kan perlu penguasaan wilayah kan seperti itu, Pak Alim. Itu, Pak. Kasih, Pak. Saya kira udah clear, Pak. Kasih, Pak Ya, Siap. moderator, Pak narasumber, Pak. Makasih. ya, Ya. makasih. Selanjutnya satu lagi Pak ya ke Om Pajar Cilacap baru kita bacakan di eh, kolom chat. Silakan open mic dan open screen-nya Pak Pajar. Iya, terima kasih Om Yudi. Maaf, berhubung ini apa koneksinya agak jelek, nggak bisa open cam kalau lagi ini. Takutnya nanti malah Ah, keputus-putus. Assalamualaikum. ya, silakan. Ya, izin Mas Yudi, dengan Pak Safri, saya Ya, bertanya ini tapi agak agak kembali ke awal begini ya. Saya masih ya. belum bisa membedakan, sebenarnya, bukan membedakan tapi eh, mencari perbedaannya antara kontrak payung dengan katalog gitu. Karena kalau tujuannya untuk harga yang sama gitu kan kasarannya apa ya? Kita kan tinggal ada di katalog, tinggal kita pilih aja, nggak perlu pakai kontrak payung gitu. Itu sih pengertian simpel saya. Karena gini Pak Sapri, saya kan pengalaman kontrak payung hanya hanya baru dengan katalog nasional di kendaraan dulu, belum pernah yang Hmm. katalog apa, lokal ada kontrak payung gitu. Nah, mungkin saya butuh eh, apa pencerahan terkait dengan kontrak payung untuk level pemerintah daerah. Tadi kan dikatakan dapat digunakan untuk beberapa instansi gitu ya Pak Sapri. Nah, eh, sedangkan perikatan di kontrak payung itu kan antara penyedia dengan PPK. Yang pertanyaan pertama, apakah kontrak payung satu OPD dapat digunakan oleh OPD lain itu? Itu nanti mekanismenya seperti apa yang pertama? Yang kedua, kalau misalnya untuk level pemerintah daerah, katakanlah Pemda Cilacap gitu, pengen bikin kontrak payung barang A gitu. Tapi bukan bukan suatu OPD
tingkatnya untuk suatu apa satu Pemda gitu apa ya, pesertanya itu siapa Pak? Eh, anu apa yang untuk bertanda tanda tangan di kontrak. Terus yang ketiga eh sebentar, agak lupa malah mau tanya apa tadi. Yang ketiga itu eh dua dulu aja deh Pak sementara Pak. Nanti yang ketiga saya ingat dulu ini. Iya, Agak lupa iya, ini Pak. Pak. Ya, Baik, monggo baik. Pak Safrijal. Ya, Baik. Makasih Pak Fajar dari Cilacap. Jadi ya memang untuk menentukan kontrak payung ini kan sebenarnya goal saja. Goal dari sebuah proses ya. Baik itu nanti yang dilakukan dari proses konsolidasi, katakanlah di luar atau offline gitu ya, dilakukan secara manual atau secara sounding market gitu atau market sounding itu eh, baik itu bisa dilakukan lewat kontrak atau kontrak payung. Tapi nanti bisa juga kontrak payung itu dihasilkan dari proses e-katalog gitu. Jadi eh, kita lihat karakteristiknya Pak, dan kebutuhan kita apa gitu. Jadi misal nih Pak, yang berkaitan dengan tadi pertanyaan Bapak tadi, apakah kontrak payung itu terhadap satu UPD itu dapat dilakukan oleh OPD lain. Jadi kalau karakteristik yang seperti itu Pak, ini biasanya kami konsolidasinya kita tunjuk dulu konsolidatornya siapa gitu. Nah, misal untuk di level pemerintah daerah, ini kan di kami itu seperti kata HPS ini konsolidatornya kan adalah eh, Pak Sekda yang nanti bertanda tangan. Jadi konsolidator Pak Sekretaris Daerah gitu. Jadi kontrak payungnya nanti ke Sekda dengan pemenang eh, pemenang hasil konsolidasi gitu. Jadi nanti ini produknya karena ini tadi yang diadakan HPS ya. Jadi ini dapat diberlakukan bagi seluruh OPD gitu Pak. Jadi ketika, nah yang saya jelaskan tadi kan salah satunya contoh itu makan minum. Nah, misalnya makan minum nih, ini di level PA-nya Pak, masing-masing PA gitu. Jadi levelnya ketika eh, nanti juga kita lihat karakteristiknya ya. Misalnya tadi saya contoh ada kain sasirangan, kain daerah gitu ya. Itu karena dikonsolidasi oleh oleh Pasekda gitu. Jadi semua teman-teman yang tersebar di OPD ini menggunakan eh, harga yang sudah tertera di dalam kontrak payung, Pak. Digunakan bagi seluruh OPD. Jadi balik ke pertanyaan Bapak tadi, apakah kontrak payung itu terhadap satu OPD itu dapat digunakan oleh OPD lain gitu. Nah, ini saya pikir ini perlu dilihat, Pak. Tapi sedikit, Pak, saya jelaskan. Contoh HPS, Pak ya, ada efek lain gitu. Ketika ada para pelaku usaha yang kemarin tidak melaksanakan pembelian atau pengadaan, tidak ngikut proses konsolidasi, mereka tidak ikut, tapi akhirnya pengen tetap berjualan ATK, tetap berjualan kertas HPS di di luar wilayah yang sudah ditentukan. Akhirnya mereka ngacu ke harga konsolidasi ini, Pak. Nah, alhamdulillah efeknya ke sana, Pak. Jadi harganya, contoh, tadi kan wilayah harga itu yang sudah terkontrak payung kertas HPS ini itu wilayah Martapura, Banjarbaru dan Banjarmasin. Akhirnya di luar wilayah ini, Pak, pedagangnya itu menggunakan harga konsolidasi. Nah, ini efeknya Pak akhirnya, Pak. Karena takut gitu. Hak berjualan atau PPK-nya juga takut ketika membeli kertas harganya lebih dia berbeda dengan yang lain gitu. Akhirnya secara alami Pak turun gitu. Apa ini efek dari yang sudah konsolidasi itu Pak ya. Padahal nah ini yang saya pikir positif dari apa kontrak payung ini Pak, harga terkontrak ini. Nah, kemudian eh, kalau di level Pemda tadi saya udah jawab Pak, di tempat kami itu di provinsi itu Pak Sekda yang menjadi konsolidatornya gitu. Jadi yang tanda tangan nanti Sekda dengan pemenang berkontrak. Itu yang ditanda tangan deh Pak. Mungkin itu Pak Fajar, silakan. Izin ya. jadi Silakan tambahkan pertanyaannya ininya Pak. Satu pertanyaan lagi atau mengomentari Pak Fajar. Monggo Pak, biar lebih dalam. ini nyambung yang tadi pertanyaan selanjutnya ini saya udah inget. Yang Nah, ketiga nyambung tadi hmm, Pak Sapri, saya Ibu. ya, Berarti kan umpama gini ya,
katakanlah sudah ada penetapan harga HPS tadi gitu Hmm. eh, di suatu kontrak payung. Ternyata dalam waktu ke depan tuh ada penyedia lain yang Hmm. memasukkan harga HPS itu ke katalog dengan harga di bawahnya kontrak Hmm. payung. Itu Hmm. apakah serta-merta kontrak payung yang sudah ada itu eh, bisa dikatakan batal, terus bisa mengambil yang di katalog yang lebih rendah atau lanjut gitu? Hmm. Pertanyaan terakhir Pak, yang keempat ini. Eh, Misalnya sudah ada kontrak payung ya Pak, tapi ini levelnya saya bicara untuk level Pemda ya Pak, bukan bukan Ya. OPD. Sudah ada kontrak payung komoditas A. Hmm. Eh, Apakah harus ada transaksi di situ Pak? Katakanlah gini, saya penyedia misalnya mesin fotokopi misalnya gitu, sudah Hmm. kontrak payung dengan Pemda gitu. Ternyata nggak ada belanja nih gitu. Nah, itu eh, apa namanya? Apakah ada namanya apa ya namanya istilahnya nanti ada kompensasi atau ya udah gitu aja mau nggak laku kok ya udah berarti memang hanya sebatas kontrak aja walaupun nggak ada Hmm. transaksi ya sudah nggak Hmm. ada perikatan apapun lagi gitu. Hmm. Mungkin Hmm. itu sementara Pak Sapri. Baik, baik, baik. Ini pertanyaannya tajam sekali ini, Pak Fajar. Jadi mungkin gini, mungkin saya dapat tanggapi seperti ini, Pak. Ketika penetapan, memang kontrak payung itu kan ada harga yang ditetapkan ya di dalam kontrak payung gitu. Nah, jadi ketika ada pelaku usaha gitu ya, ini menayangkan produknya itu di bawah harga kertas tadi ternyata ada jualan yang lebih rendah gitu. Jadi kalau kami menyarankan silahkan dibeli gitu. Tapi dipastikan dulu Pak, itu kan. Karena silahkan kalau sepanjang dia lebih efisien silahkan gitu. Silahkan Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan soalnya kan Pak ya dari pelaksana itu ternyata ada pedagang yang menjual produk itu lebih rendah katakanlah kertas tadi ya. Ternyata tiba-tiba ada pedagang yang menjual kertasnya lebih rendah Pak daripada peserta yang tertera di dalam yang sudah terkontrak payung gitu. Ya disilahkan saja Pak. Kalau kami persilahkan saja karena pilihlah mana yang lebih lebih efektif. Tentu nanti kami akan mereview kembali, tapi akan kami review kembali atas kontrak payung karena ada gejala eh, perbedaan harga atau apa namanya ada pedagang yang ternyata mampu menjual produknya lebih rendah gitu. Nah, kedua terkait dengan ketika sudah ada kontrak payung terus si pelaku yang sudah dalam kontrak payung apa hanya sekedar sekedar apa namanya sekedar ini dapat kontrak payung tapi sebenarnya lebih kemana gitu. Maka dari itu Pak gerakan kami kalau kami di dalam dalam level pemerintah daerahnya itu Pak Sekda menerbitkan surat Pak kepada seluruh OPD gitu agar melaksanakan pembelian kertas itu ke waktu itu memang etalase ya punya waktu etalase konsolidasi kertas konsolidasi gitu. Etalase itu jadi didukung melalui surat Pak. Nah kemudian itu dari Biro PBJ itu melaksanakan monepnya gitu. Nah jadi tentu itu yang bisa di apa namanya feedback yang didapatkan oleh para pelaku usaha yang sudah memiliki kontrak payung, Pak. Artinya dapat dukungan dan faktanya, Pak, ya, yang di tempat kami itu, alhamdulillah kalau kita lihat itu berkembang nih para pelaku usaha ini, Pak. Karena semua artinya akibat ada surat edaran itu agar membeli itu kan itu katakanlah kan para pemenang gitu. Jadi didukung oleh surat Pasekda, Pak. Jadi dilihat kalau kita perhatikan sih itu berkembang mereka ini Pak, para teman-teman yang sudah ada di dalam kontrak payung ini gitu. Begitu Pak Fajar. Siap, siap. Siap Pak Sapri. Ya, Terima kasih atas pencerahannya ini. Sudah cukup sementara. Mas Yudi sudah Siap. cukup. oke. Makasih Assalamualaikum. Pak Fajar. Baik Pak, kita ke kolom chat Pak ya. Kita dari Oh ya, paling bawah. Saya bacakan nanti silakan Bapak ya, jawab. ya, eh Tolong dibantu dibagikan jika ada contoh. Oke Pak, nanti Pak hmm, dikasih Pak contoh hmm, dokumen persiapan untuk kontrak payung dari dokumen persiapan. Contoh konsolidasi kontrak payung dimulai dari dokumen persiapan.
Sepakat Pak ya, dibantu Ya, teman-teman Pak Rizal ya. siap, siap. Mungkin dicatat ini nomor telepon saya nih, Pak. Berapa Pak? 0812 Mm-mm, 505 mm-mm, 678 mm-mm. 78, Pak. 2 kali 78 ya. Iya. Oke, Nanti saya saya masukkan dulu share Pak. di situ, Pak. Nanti kalau di share, nanti saya share, Pak. Baik, lanjut, lanjut, Pak Oke, Yudi, lanjut, lanjut. Hmm. oke 67878. Hmm. Yang selanjutnya Pak ya, Ya, coba cek lagi. eh ini Pak ada contoh ini. Izin bertanya nih dari Pak Anom. Izin bertanya Pak, ada jasa kebersihan outsourcing sudah 2 tahun dikerjakan PT ABC dengan hasil baik. Apakah tahun berikutnya PT ABC bisa dikontrak payung atau tetap hmm. melalui mini kompetisi e-katalog atau istilahnya dipilih lagi Pak? Gimana Pak? Hmm. Yang Hmm. Pak Anom. Oke, baik, langsung saya jawab ya, Pak Yudi ya. Ya. Mm-mm. Ah, jadi mungkin dari Pak Anom ini ketika sudah ada eh, kontrak payung apa kontrak jasa kebersihan outsourcing ya, berupa Mm-mm. jasa kebersihan itu tadi dua udah terkontrak payung apa belum itu? Kalau di sini cuman bilang penilaian kinerja aja kayaknya Pak dengan hasil baik berarti Hmm. belum kayaknya Pak. Aha. Nah, itu tadi, oh ini saya baca juga, jika pengadaan jasa outsourcing tenaga kerja sudah 2 tahun dikerjakan oleh ABS. Nah, ini kan Mm-mm. kalau memang ini pengen dikontrak payung kan, ini memang harus kita ulang, Pak. Kita ulang saja pemilihannya. Nah, tapi diulang pemilihannya ini ditetapkan bahwa kontrak payung itu kita beritakan, kita sampaikan bahwa nanti pemenangnya ini nanti berlaku untuk eh, apa namanya berapa tahun gitu. Tapi misal nih, ternyata outsourcingnya yang Pak Anom sampaikan ini didapat dari hasil eh, negosiasi di e-purchasing gitu ya. Nah, ini bagaimana ketika ini mau ini sudah 2 tahun nih gitu kan. Tapi pengen lagi di kontrak payung kan. Nah, ini memang pastikan dulu Pak, ini ada penilaian penilaian atau analisis pemilihan penyedianya gitu. Apakah eh, maka dari itu saya sering menyampaikan ke teman-teman kami di Kalimantan Selatan agar para teman-teman PPK itu membuat daftar penyedia gitu, menyusun gitu, yang berdasarkan hasil penilaian. Jadi dibuat rekapitulasi sehingga punya penilaian yang apa punya daftar gitu ya atas penyedia-penyedia yang sudah dinilai. Nah, apalagi ini sudah baik, eh, ini dinilai hasilnya baik gitu kan ya, Pak Anom. Nah, nilai baik gitu dan sudah dikerjakan 2 tahun. Nah, mungkin ini disonding lagi nih Pak dengan penyedia lain di katalog nih seperti apa gitu. Atau kalau kalau pengen lebih ininya ini eh, punya dasar dulu yang penting itu bisa saja Pak, tapi diulang lagi Pak prosesnya, tapi untuk berkontrak payung gitu. Jadi eh, di awal udah meskipun diulang itu di peserta ini atau si calon penyedia ini tahu bahwa ini nanti untuk kontrak payung gitu. Tapi ya tetap diulang dulu Pak, gitu. Diulang dulu karena di kontrak payung itu memang harus di-set sejak awal bahwa ini kontraknya nanti kontrak payung. Seperti itu Pak. Gitu Ya, Pak. ini masih ada 5 menit ya, tapi kita minta waktu lebih lah, 10 menit lagi lah. Siap Kemudian lah. pengadaan jasa dari Pak Samsul Hmm, Ijal ini untuk hmm, pengadaan jasa pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2, apakah bisa dengan hmm, kontrak payung? hmm, Bagaimana pelaksanaannya hmm. untuk jasa Oke. pemeliharaan Pak Hmm. kendaraan? Silakan Pak Safrizal. Oke, nah jadi untuk pemeliharaan kendaraan ini ya memang harus dipisah ya. Makanya tadi eh, kalau pemeliharaan ini kan bersifat karena kontrak payung itu bersifat harga satuan, Rutin. mengikat, ya, rutin. Hmm. Jadi memang bisa untuk pemeliharaan kendaraan, tapi tentukan jenisnya apa dulu. Misalnya diganti adalah partnya gitu atau oli gitu. Jadi dibuat segmentasi gitu. Jadi mungkin kalau saran saya itu yang dapat dimungkinkan itu untuk barangnya itu karena
kalau pemeliharaan itu kan kadang pemeliharaan kendaraan itu ada jasa lah, servisnya apa segala macam. Jadi ya kecuali ini bisa dirincikan dulu. Jadi silakan kalau menggunakan eh, kontrak payung ini juga bagus itu. Bahkan ini Pak, kita sedang menyarankan itu di PUPR itu ya untuk pelaksanaan apa namanya eh, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan khusus misalnya untuk tambal jalan yang berlobang gitu. Nah, sepanjang itu bisa dihitung berdasarkan satuan meter persegi satuannya. Nah, jadi ini kita lagi proses juga nih Pak ke PUPR segala proses proses berkoordinasi untuk pelaksanaan kontrak payung ini Pak. Jadi untuk segmentasinya pemilih apa pemeliharaan kendaraan itu dimungkinkan Pak, dimungkinkan. Tapi mungkin ini yang terukur itu dari partnya dulu lah seperti itu Pak. Sekian Pak Ya, Yudi, silakan. ya. Jadi jelas Pak Samsul Rijal ya. Jadi harus ada segmen dulu dan terukur karena ini sifatnya kan rutin. Selanjutnya ini Pak yang pertama di tempat saya ini, Hmm. Erwin Widayat. Izin Pak, apakah dapat untuk jenis kontrak payung, apakah dapat dipakai untuk pengadaan barang berupa bahan makanan narapidana atau tahanan pada lapas atau rutan? Hmm. Sehubungan jenis kebutuhan berupa bahan makanan memiliki karakteristik terus dibutuhkan atau berulang. Volume tidak pasti. Oh ini saya kira pasti Pak. Bisa Pak ya ini Pak ya. Ya, bisa Pak. Pasti bisa itu. Oke, oke. Lanjut. Ada lagi nggak ya? Saya kira nggak ada Pak. Saya kira nggak ada lagi. Ini nomor telepon nanti mohon contoh ininya Pak. Ya, Atau yang di posisi yang on screen-nya atau on cam-nya ada nggak ya? Yang mau nanya lagi nggak ada Pak ya? Atau silakan Pak kalau ada mau ditambahkan untuk penjelasan. Yang coba saya nih Pak dari tadi hmm. ber apa berada sih satu hal yang saya ini kadang-kadang kan yang kita bahas ini kan kontrak payung, tapi Ya, selalu dikaitkan dengan konsolidasi. ya, Ini kan kita paham bahwa sebenarnya kontrak payung itu kan akhir dari suatu proses, sedangkan konsolidasi itu awal dari suatu proses dalam proses pemilihan. Nah, betul. pertanyaan saya, kadang-kadang kita kan benar saya Pak Fajar tadi mewakili beberapa pertanyaan di dalam hati kita kan. Hmm. Ini ada di halaman 11 slide Bapak. Kontrak payung dihasilkan dari sebuah proses, satu konsolidasi, dua e-purchasing, tiga tender cepat, empat tender. Nah, ini saya kaitkan Pak, ini penutup mungkin. Saya Ya, kaitkan dengan MCP KPK. Karena inovasi pengadaan selain dari konsolidasi adalah ini hmm. kontrak payung. Dan dari materi Bapak ini sebenarnya untuk 2026 saya punya minat atau punya keinginan atau strategi untuk meningkatkan itu berarti sebenarnya satu satu kali gayung dua kali pulau terlewati Pak. Artinya ketika kita mau memproses suatu konsolidasi, entah itu konsolidasi offline di mekanisme sistem e-purchase-nya untuk dijadikan konsolidasi atau konsolidasi bersama di tingkat level SKPD. Nah, tapi di lain pihak kita juga berdasarkan hasil konsolidasi itu bisa juga Pak, berarti langsung kontrak payung. Mungkin gitu Pak. Tolong Ya. ditanggapi Pak. Sekaligus Hmm. mungkin karena kayaknya nggak ada yang tambah, mungkin Bapak bisa langsung closing statement Pak. Baik. Baik, Pak Yudi. Ya memang betul, Pak. Jadi ya salah satu dari MCP KPK kan dia concern sekali itu kepada paket-paket konsolidasi gitu, agar paket itu dikonsolidasi. Karena satu keyakinan dari sebuah konsolidasi itu kan ada suatu efisiensi. Nah, efisiensi tadi salah satunya harga kan. Apalagi dari sisi kacamata KPK ini kencang sekali, Pak. Bagaimana konsolidasi ini kan? Kalau sudah ada saja, mereka sangat mengapresiasi. Nah, memang uh, kontrak payung ini memang hasil ya, hasil dari sebuah proses itu, hasil dari proses konsolidasi itu. Jadi ya memang ke depan ya, jadi kita harus lebih masif dilaksanakan karena sebenarnya Pak, ya ini ya sedikit nih saya menambah sebenarnya di tempat kami tuh beberapa SKPD kecil itu Pak, di makan minumnya itu di UPT-UPT yang wilayah
penugasannya tuh misalnya kayak di kuasa pengelolaan hutan, Pak. Misalnya kayak KPH, itu kan mereka berkantornya berada di wilayah-wilayah perbatasan itu, Pak. Perbatasan menjaga hutan di wilayah perbatasan itu. Jadi ketika ada belanja makan minum, maka kita beri saran, Kak. Itu saran, Pak. Lakukan saja 1 tahun gitu. Jadi 1 kali itu Pak, 1 kali dalam 1 tahun. Nah, mekanisme pemesanannya ya tinggal surat permintaan pengiriman di luar sistem ya, di luar sistem. Jadi call off-nya di luar sistem. Proses call off-nya di luar sistem. Tinggal saat ini perlu berapa, dikirim berapa gitu. Nah, eh, kemudian apakah ini sayangnya gitu ya? Sayangnya ini eh, kontraknya berupa surat pesanan saja. Sebenarnya ini kan mirip sekali nih apabila bentuknya kontrak payung gitu kan Pak. Nah mungkin ke depan juga kami akan memberikan masukan gitu ya bahwa ini sebenarnya kalau Bapak kontrak 1 kali dalam 1 tahun ini namanya kontrak payung, bukan sekedar surat pesanan, tapi adalah surat pesanan payung gitu Pak yang berlaku untuk 1 tahun gitu. Nah mungkin eh, itu Pak Yudi yang bisa saya tambahkan. Nah, karena eh, waktu sudah mencapai 16.32 nih Pak kalau di tempat saya nih Pak. Ya, silakan Pak 16.32. di closing statement, Pak. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi ini bentuknya sharing. Bagus sekali tadi beberapa catatan diskusi kita Hmm. hari ini. Apalagi yang disampaikan Ibu Kris tadi ya. Ini Hmm. bagus sekali Pak bagi kita semua dan kita berharap tidak berakhir sampai di sini karena apa namanya bagian dari inovasi kontrak itu kan masih banyak masih ada lagi namanya berbasis kinerja. Nah, ini kontrak payung juga merupakan salah satu inovasi ya seperti Pak Yudi bilang tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan eh, apa di bahan diskusi kita pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya Ibu Kris ini angkat tangan ini, tapi Wah, saya sudah dipanggil atasan. Saya tutup dulu, nanti diskusi di luar record aja, Bu Kris ya. ya. Ya, nggak Eh, apa-apa. Ya, eh, maaf. saya Makasih dipanggil. Bu Nah, Kris. kemudian ya sebelum saya Saya tutup cuman ada ini, artinya kita mau menetapkan kontrak payung atau apa itu kita hasil dari market sounding, bukan dari kita. Kalau memang Betul. kayak makanan di kami karena fluktuatif, kami nggak mungkin kontrak payung 1 tahun. Karena misalnya apalagi makanan basah gitu 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu. Gitu Oke. Pak. Jadi semua mau seperti apa kita analisa dulu sehingga kita mau pakai strategi yang mana kontraknya. Itu Pak Yudian. Makasih. Oke, makasih Bu. Jadi itu penutup. Ibaratnya kalau makan itu ini buahnya ini. Ya, ini kalimat inti Bu. Benar Bu. Jadi bisa entah itu hanya harga satuan, kontrak harga satuan atau kita payungkan. Tergantung strategi atau kebutuhan yang kita gunakan. Oke, karena saya mau tutup ini ada pesan dari Pak Muji. Pak Muji sebagai guru besar sudah lagi masih di jalan menyampaikan salam kepada teman-teman dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya juga sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian untuk materinya, Pak Saprijal boleh di sini atau boleh nanti saya ping, nanti saya masukkan di Hmm, grup. Kalau saya ada dua di ya, PBJ 2 dan PBJ 8. Nanti yang ada ya itu boleh. nanti boleh saya kirimkan ke Pak Muji, nanti Pak Muji akan kirim ke grup-grup yang lain. Nanti saya Hmm. ping aja Pak ya. Iya, 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 gitu aja. Oke. Terima kasih Pak Safrizal. Semoga jadi amal ibadah. Semoga berkah untuk kita. Semoga kita tetap bisa menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Saya akhiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Saya izin live Waalaikumsalam karena saya sudah warahmatullahi. dipanggil. Oke. Makasih Pak.